Oke, selamat datang di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar sistem komputer ini khusus untuk anak-anak yang belajar IT seperti TKJ, multimedia, software aplikasi. Ini kalian akan menemukan mata pelajaran ini di kelas 10, yaitu sistem komputer. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Mulai dari pengertian dulu, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer itu adalah rangkaian beberapa perangkat yang saling bekerja sama, bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Komponen-komponen dalam sistem komputer itu ada 3. Yang pertama itu adalah hardware, kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang hardware dulu. Sistem komputer, ya, Syscom, itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, kedua software, 3 brainware. Kita jelaskan satu persatu. Hardware ini ada yang disebut dengan perangkat keras, ya. Ini adalah perangkat keras atau perangkat keras. Perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa kita sentuh, kita pegang. Istilahnya itu adalah perangkat fisik dari komputer tersebut. Fisik yang menyusun sebuah komputer, ya. Setelah perangkat keras itu ada software. Tapi nanti kita jelaskan softwarenya. Kita jelaskan dulu hardwarenya. Masalah hardware. Hardware itu ada 3 ya. Hardware itu dibagi 3. Itu ada perangkat input, kemudian perangkat output, dan proses. Software itu disebut juga dengan perangkat lunak, ya. Software itu disebut juga dengan perangkat lunak. Brainware ini adalah pengguna. Saya menggunakan komputer, berarti saya adalah brainware-nya. Saya pengguna. Jelas ya? Perangkat keras itu ada 3. Perangkat input, perangkat output, dan perangkat pemproses. Kemudian perangkat lunak atau software itu juga ada bagian-bagiannya. Itu terbagi dari 4 bagian. Untuk perangkat lunak itu ada OS atau disebut dengan operation system. Kemudian ada software aplikasi, software saya bilangnya software aplikasi. Kemudian ada bahasa pemrograman. Kemudian ada aplikasi bantu. Ini aplikasi bantu. Cukup jelas ya? Untuk kesimpulan, kita ambil dulu dari pengertian sistem komputer itu adalah seperangkat atau yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pengguna, yaitu informasi yang diinginkan oleh pengguna. Ketiga-tiganya ini akan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, informasi yang diinginkan. Sistem komputer terdiri dari maksudnya 3 yang menyusun sebuah sistem komputer. Itu ada 3. Yang pertama ada hardware, kemudian software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras itu ada 3 bagiannya. Kita kelompokkan menjadi 3. Perangkat input, perangkat output, dan pemproses. Kemudian software atau perangkat lunak itu ada OS, software, bahasa pemrograman, dan aplikasi bantu. Kemudian brainware itu adalah pengguna. Saya, kalian semua itu adalah pengguna. Untuk perangkat input, kalian bisa mengenalnya
Ini saya tuliskan ya perangkat input. Ini saya hapus dulu. Hapus. Kita hapus. Oke. Perangkat input itu ada keyboard, kemudian ada mouse, kemudian ada mikrofon, kemudian ada keyboard, mouse, mic, joystick kalau main game, joystick, kemudian ada kamera ya, kamera. Nah, itu aja. Nanti biasanya standarnya adanya itu. Kalau joystick ini biasanya orang main game atau gimana. Untuk perangkat input audio ada seperti alat-alat musik atau apa, itu bisa dimasukkan ke dalam perangkat input. Seperti piano, gitar, itu semuanya bisa masuk, tapi harus ada adapternya. Ini perangkat input. Kemudian untuk perangkat output ya, dapat sini aja. Perangkat output. Perangkat output atau perangkat keluaran. Jadi setelah masuk, ada yang masuk, kemudian ada yang dikeluarkan kan. Gitu. Kita ada monitor, kemudian ada speaker. Speaker ini output suara. Kemudian ada printer. Kemudian monitor, speaker, printer. Apa ya kira-kira satu lagi? Oke, mungkin kita bisa tambahkan untuk lighting ya. Baik. Kenapa saya tambahkan lighting? Karena seandainya misalnya ada konser yang membutuhkan lighting, biasanya itu diatur juga di komputer, itu juga bisa masuk ke perangkat output. Oke, lanjut ke tadi ada 3 ya perangkat keras itu, ada perangkat input, output, dan pemproses. Perangkat pemproses. Perangkat pemproses itu ada prosesor, kemudian ada VGA, ada Ethernet card, kemudian ada sound card. Nah, ini standarnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa bahas lebih lanjut. Yang tidak saya tulis di sini bukan berarti dia tidak ada. Ini hanya yang umum saja, itu perangkat proses. Itu ada prosesor, ada VGA, ada Ethernet card, kemudian ada sound card. Nah, ini biasanya saya disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Semuanya ini ada dalam CPU. 5 MB ya, MB motherboard. Cukup jelas, saya pikir kita ulangi kembali. Perangkat keras itu ada tiga bagian, dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada perangkat input, ada perangkat output, dan perangkat pemproses. Perangkat input itu contohnya ada keyboard, mouse, mic, joystick, kamera. Kemudian perangkat output itu ada monitor, speaker, printer, lighting atau pencahayaan. Kemudian perangkat pemproses itu ada prosesor, ada VGA, ada Ethernet, kemudian ada sound card, ada motherboard. Ada juga, lupa juga saya tulis, itu ada media penyimpanan ya dalam sebuah sistem itu ada yang disebut dengan media penyimpanan. Saya tulis di sini saja. Media penyimpanan itu ada HDD. Ini HDD, ada
flash disk, HDD, flash disk. Kemudian ini bisa juga masuk ke dalam perangkat proses, cuma dia difungsikan untuk menyimpan. Kemudian perangkat output itu ada monitor, speaker, printer, lighting. Kok saya ulang lagi ya, sorry ya. Oke, udah cukup jelas untuk perangkat keras. Nah, satu info sama kalian, bahwa kemarin ada yang menanyakan, Pak, apa beda HDD sama HDD? HDD sama SSD. Apa beda HDD sama SSD? Kedua-duanya itu sama saja dengan media penyimpanan ya. Media penyimpanan. Cuman SSD dia lebih cepat. Ini bisa 100 kali lebih cepat. 100 kali lebih cepat. Kenapa? Karena HDD masih menggunakan piringan baja. Saya bisa menjelaskan itu dengan ini. Ini adalah isi HDD seperti ini. HDD masih menggunakan ini. Ini HDD itu dia masih menggunakan piringan ini, sehingga sangat rentan. Bila jarum ini bergeser sedikit, itu HDD-nya akan mengalami crash. Jarum yang di sini, yang mengunci ini, itu kalau terguncang, itu akan mengalami crash atau penulisan di sini akan mengalami error. Kalau SSD dia tidak menggunakan ini lagi. SSD itu dia sudah menggunakan apa ya? Dia tidak menggunakan ini, tapi dia menggunakan seperti kayak flash disk. Itu sudah menggunakan microchip sendiri, sehingga lebih cepat kerjanya. Setelah mengenal hardware, kalian juga akan mengenal yang namanya software. Hardware sudah cukup ya. Untuk pertanyaan silahkan kalian tanyakan di deskripsi. Di deskripsi, sorry. Silahkan kalian tanyakan di komen, atau nanti kalian tanyakan saat kita masuk kelas offline. Kita hapus dulu. Hardware sudah dijelaskan. Sekarang software. Software atau dikenal dengan istilah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah perangkat lunak, itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Nih. Yang pertama itu adalah OS atau operating system. Yang kedua itu software aplikasi. Ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat adalah aplikasi pendukung. Kita jelaskan satu persatu. OS atau yang disebut dengan operating system itu adalah software yang menjadi kontrol antara semua ini, software aplikasi ke hardware. Posisinya seperti ini. Ini adalah hardware. Kemudian ada software di sini. Nah, OS itu di sini tepatnya. OS yang menjadi penghubung antara hardware dan software, atau pengendali hardware dan software itu adalah OS. Operating system sendiri itu ada banyak di dunia ini, tapi yang terkenal
Saya bisa sebutkan salah satunya atau salah duanya. Yang paling terkenal OS itu Windows. Windows ya. Ini rata-rata hampir di atas 70% pengguna komputer di dunia itu menggunakan OS Windows. Windows itu ada Windows 7, ada Windows XP ya. Windows XP, Windows 7, 8, 9, 9 nggak ada, sorry. 8, 10. Kemudian ada Windows NT. Windows NT ini untuk servernya Windows. Kemudian yang kedua, OS yang paling banyak digunakan itu adalah Mac OS. Mac OS. Selanjutnya ada Linux. macOS dan Linux ini adalah kakak adik. Di mana Linux itu mereka berdua menggunakan kernel yang sama, Mac dan Linux, cuma hasilnya beda. Mac itu sifatnya komersil, sedangkan Linux ini sifatnya free atau bebas guna. Kalau Mac itu lisensinya komersil. Linux lisensi publik, jadi semua orang bisa menggunakan. Windows juga ini lisensinya komersil. Kebanyakan dari kita itu menggunakan Windows yang bajakan. Kalau Linux tidak ada bajakannya. Nanti untuk lebih dalamnya kita bahas lagi ini OS ketiga OS ini yang paling banyak digunakan. Walaupun masih banyak OS yang lain, tapi nanti akan saya bahas satu persatu dari OS ini. Saya sendiri sebenarnya menggunakan Linux. Alasannya kenapa nanti saya kasih tahu. Oke, setelah OS ada software aplikasi. Software aplikasi itu adalah software yang digunakan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan pengguna ya. Kalau operation system itu yang mengontrol hubungan antara software dan hardware. Software aplikasi itu perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya Microsoft Office, kemudian ada Photoshop, ada apa lagi yang terkenal ya? Komuter video misalnya VLC dan banyak lagi software yang digunakan ini biasanya di Windows. Untuk setiap OS itu memiliki platform software aplikasi yang berbeda-beda. Ini contoh ini contoh software yang digunakan di Windows. Di Mac ada juga, di Linux ada juga, cuma namanya beda. Cara menggunakannya pun berbeda. Kemudian ada yang ketiga, itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau yang ketiga ini, ya. Bahasa pemrograman itu adalah software yang digunakan untuk menciptakan program. Software digunakan untuk membuat program atau membuat software yang lain. Bahasa pemrograman itu ada tingkatannya. Ada bahasa pemrograman low level, high level, ya. Ada bahasa pemrograman tingkat bawah dan tingkat atas. Nanti untuk membahas masalah bahasa pemrograman itu kalian ada di materi perangkat lunak ya, perangkat lunak. Kemudian ada aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung ini
Salah satunya saya sebut itu antivirus. Antivirus, kemudian ada pembersih memori, dan lain-lain. Dan lain-lain di luar ini ya, di luar ini, di luar tiga ini. Antivirus itu masuk ke dalam software pendukung atau aplikasi pendukung sebuah sistem. Oke, selanjutnya saya rasa ini cukup jelas. Jika kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Memang yang saya jelaskan itu tidak sempurna karena kadang-kadang saya juga lupa gitu kan. Tapi ini yang saya tahu, saya beri ke kalian. Silahkan kalian tanyakan ke saya, bisa di komen atau kalian tanyakan saya lewat email saya bisa juga. Brandware. Selanjutnya ada brandware. Brandware ini adalah pengguna. Brandware ini adalah pengguna. Tanpa brandware, sistem komputer itu tidak akan bisa dijalankan. Karena kenapa? Percuma ada komputer canggih tapi tidak ada yang digunakan. Itu sama saja dengan benda mati. Brandware, saya adalah brandware. Jika saya menggunakan laptop atau menggunakan komputer itu saya disebut dengan brandware. Brandware ini ada seorang pengembang biasanya ya. Brandware pengguna, sifatnya pengguna atau brandware itu adalah pengembang atau developer. Pengembang, kemudian ada user biasa, pengguna biasa. Kalau pengembang dia menggunakan sistem komputer itu untuk mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh kita semua. Kalau user biasa itu ya user biasa, tidak ada yang dia ciptakan kecuali aja untuk menggunakan kayak pengguna Microsoft Office, pengguna yang menggunakan komputer biasa. Tapi kalau pengembang dia akan menciptakan sesuatu yang baru. Saya rasa ini cukup jelas yang saya jelaskan untuk sistem komputer. Kalian boleh tanyakan ke saya, boleh di komen atau boleh juga untuk anak-anak SMK 5 boleh juga tanyakan saya secara langsung untuk sistem komputer. Sekian dulu ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Tujuan saya itu untuk memberikan info terbaru sama kalian. Kadang saya juga mengajar itu ada live-nya, live di YouTube. Karena kita kan sekarang mengajar sistem online, tidak tatap muka. Makanya saya minta sama kalian, khususnya untuk siswa-siswa SMK Negeri 5 yang jurusan TKJ itu silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika tidak, kalian akan ketinggalan pembelajaran saya. Karena saya biasanya live di YouTube atau juga saya live di Facebook, nanti akan saya infokan. Untuk yang lainnya, silahkan juga tidak apa-apa untuk melakukan subscribe karena ini ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.